Oke, silakan. Om Bayu bacain dulu ya. Gina bermain angka dengan mengisikan bilangan bulat 1, 2, sampai 9 pada tabel 3 kali 3 sehingga hasil kali ketiga bilangan pada setiap baris adalah bilangan yang terdapat di kanan tabel dan hasil kali ketiga bilangan pada setiap kolom adalah bilangan yang terdapat di bawah tabel. Seperti terlihat seperti gambar berikut. Nah, jadi yang sebelah kanan itu adalah hasil kali ketiga bilangan 96, 84, dan 45. Dan di kolom bawah adalah bilangan hasil kali ketiga bilangan pada kolom dari atas ke bawah ya, yang termasuk bilangan n yang ada di kolom pertama baris kedua. Berapakah nilai n? Coba bisa dideskripsikan jawabannya. Oh, Suaranya kurang keras. sudah di screenshot Pak, mau Oh, dikirim. di screenshot ya. Sebentar. Dilihat di WA dulu. Mana belum muncul? Belum dikirim? Oh iya. Bisa dijelaskan kenapa jawabannya seperti ini? Itu aku mulainya dari angka 144. Mm-mm. Biasanya itu kalau misalkan bukan 12 pangkat 2 Mm-mm. dibagi 9. Iya. Jadi kalau sudah dibagi 9, dicari angkanya yang bisa eh, membuat angkanya itu 16. 16 ya. Terus? Kalau masih bukan 4 pangkat 2, Mm-mm. jadi dicoba 2, 2 kali 8. Mm-mm. 9 itu di bagian bawah yang sama 4 Iya. atau 5, karena 8, angka 8 atau 2 itu tidak bisa masuk buat totalnya 45. Mm-mm. Terus yang Angka baris 8 ketiga? Angka 8 eh, kenapa? angka 8 itu masuknya 96 karena dia paling besar, sama 2 itu masuk 84 karena sisanya. Mm-mm. Oke, jawabannya benar ya, 6. Jadi 6 itu adalah bilangan n yang dicari ya. Dimana kalau kita kali 8 kali 4 32 dikali 3 lagi menjadi 96. Berikutnya kalau kita uji lagi 7 kali 3 21 dikali 5 itu sama juga dengan 105 ya. Jadi kita harus cross check lagi jawaban kita. 6 kali 4 24 dikali 1 sama dengan 24. Nah, 8 kali 2 sama dengan 16 dikali 9 sama dengan 9 kali 6 54. Nah, di sini menjadi 144. Oke, benar. Sekarang nomor berapa lagi? Selain nomor 2, boleh di SS lagi. Baru itu Pak, lagi kerjain. Nomor? Sedang dikerjakan yang Oh, sisanya. yang dikerjain. Oh iya, iya. Oke, boleh. Nanti diinfoin ya kalau udah. Tanggal 1 hari apa?
Nanti kabari ya kalau udah selesai nomor berapa. Udah Arsya? Belum Om. Oke, ditunggu nggak apa-apa. Arsya boleh ini ya minum-minum gitu, boleh senyaman mungkin lah bikin teh atau bikin coklat gitu.
Oh ya, Arsa, kita selesai jam setengah 11 ya, karena Om Bayu nanti ada kegiatan lain ngajar siswa lain. Jadi nggak apa-apa, nggak selesai hari ini, yang penting dilanjutin esok hari gitu, jam setengah 5 sampai jam 6. Karena tadi kan kita keputus dengan pembahasan materi pretest ya, alias kemampuan awal. Jadi Om Bayu pengen tahu dulu tuh sampai sejauh mana siswa-siswa Om Bayu memahami matematika. Oke, nomor 3. Suara Om Bayu kedengeran ya? Beneran Pak. Nah, untuk kedepannya kayaknya Om Bayu saranin jangan pakai, ini kamu pakai mic di laptop ya pasti ya? Yang ada di bawah itu ya? Iya Pak. Iya, pantesan ini kurang jelas. Jadi besok-besok pakai ini aja, mic yang seperti Om Bayu punya nih, sebentar ya, dikasih tahu nih. Jadi dia ada semacam ini nih tuh, semacam apa, mic yang ada di eh, telinga ya, telinga sama di mulut. Nah, satu lagi untuk di laptop itu jadi jelas. Cuman kalau nggak perlu banget sih nggak apa-apa. Cuman suaranya Arsa tuh gesek-gesek tuh, kayak begitu tuh suaranya nggak jelas. Iya, kalau suara kamu jelas nggak di sana? Jelas ya? Jelas Pak. Iya jelas karena emang pakai mic khusus gitu. Karena Om Bayu biasa ngajar lewat mic. Oke, nomor 3, coba dikasih penjelasan bilangan 4, 5, 6 tuh suara Om Bayu tuh kedengeran ya. Sebentar, di mute dulu. Enggak, kedengarannya di dengung ini. Di edit dulu sebentar ya. Tes tes, udah ya, udah enggak bergema ya. Bilangan-bilangan 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 20, dan 24 akan diletakkan pada 4 lingkaran dan 5 persegi. Jadi 4 lingkaran yang kosong ini akan diisi oleh bilangan-bilangan dari 4 sampai 24. Nah, selain lingkaran ada persegi. Persegi itu adalah kotak yang semua sisinya sama. Setiap bilangan harus digunakan tepat satu kali dan diletakkan di tempat yang berbeda. Selain itu, bilangan pada setiap lingkaran harus merupakan hasil penjumlahan yang berada tepat di sebelah kiri dan kanannya. Jadi gini, lingkaran itu hasil 20 dengan 24, 4 dengan 5, 5 dengan 6, terus 6 dengan 12. Jika X adalah bilangan pada persegi paling kiri dan Y adalah bilangan pada persegi paling kanan, maka nilai terbesar yang mungkin dari X tambah Y adalah, coba saya sebutkan jawabannya dengan cara dijelaskan. Dari tadi tuh Aceh tuh gak ngeliat angka 24 tuh Pak. Jadi makanya dia bingung tuh. Tunggu ya, suara Om Bayu, suara Aser kecil nih. Speaker. Oke deh, suaranya gede kali. Ini kali ya Pak. Ya, nomor 3. Jadi tadi tuh harusnya tuh gak ngeliat angka 24. Jadi makanya lama tuh Pak. Oh gitu, ya. 24-nya ada di bawah ya. Iya Pak. Coba dijelasin gimana? Jadi karena ada angka 24, artinya kiranya tuh pasti 20 sama 4 Pak. Soalnya
20 itu sudah angka paling besar. Dan Hmm. kalau misalkan 20 dicoba ditambahkan, karena cuma ada 11 sama 9, Hmm. 11 sama 9 itu gak bisa diapa-apain lagi. Ya. Mm-mm. Jadi jawabannya X itu berapa? Yang paling kanan, yang paling kiri? X itu yang paling kiri itu 20 dan Y itu paling kanan itu 12. Ya, Jadi jadi jawabannya jawabannya 12, 32, Pak. 32 ya. Mm-mm. Oke, betul. Jawabannya adalah yang benar 32. Oke, ini dari dua soal, ini kamu benar semua ya. Nah, sebagai penutup, karena kan kamu punya kegiatan lain ya, kita akan bahas nomor satu ya. Ya, Pak. Ini tapi sama Om Bayu aja yang ngerjain ya, biarkan nanti kamu udah punya gambaran, oh jawabannya begitu ya, gitu. Nah, Arsa sendiri udah coba nomor satu belum? Udah, Pak. Berapa jawabannya? Belum selesai sih, Pak, tapinya. Oh, yaudah, ini berarti waktu yang tepat untuk Om Bayu jelaskan ya. Misalkan N dalam kurung A, B, C menyatakan banyaknya kelipatan A yang lebih besar dari B dan kurang dari C. Sebagai contoh, N 3, 5, 10 sama dengan 2 karena terdapat dua bilangan antara 5 dan 10 yang merupakan kelipatan 3. Kelipatan berapa itu antara 5 dan 10? Berarti 6 dan 9 ya. Karena kelipatan 3. 7 itu bukan kelipatan 3, 8 bukan kelipatan 3. Pertanyaannya, nilai dari N dalam kurung N pangkat 3, N pangkat 4, N pangkat 6 adalah. Nah, berarti kita harus mencari bilangan di antara N pangkat 4 dan N pangkat 6 ya. Kelipatan 6 pangkat 3 gitu. Jadi berdasarkan syarat-syarat tersebut, kita bisa tulis seperti ini. Jadi banyaknya kelipatan 6 pangkat 3. Ini yang paling pertama ya. Yang berada di antara 6 pangkat 4 dan 6 pangkat 6 gitu. Nah, jadi kita bisa tulis pernyataan tersebut 6 pangkat 4 harus lebih kecil dari 6 pangkat 6, 6 pangkat 3 ya. Terus dan 6 pangkat 6. Nah, agar kita bisa mencari nilai K-nya ya, nih K di sini, maka kita bisa pindahkan 6 pangkat 3-nya di sebelah bawah ini. Yang ini juga di sebelah bawah. Karena dia mempunyai dua pilihan pembagi ya. Jadi 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 3 lebih kecil dari K, dan K-nya itu lebih kecil dari 6 pangkat 4 dan 6 pangkat 3. Nah, ini tinggal dikurangin ya. Kalau sifat eksponen itu 6 pangkat 4 dikurangin 6 pangkat 3 sama juga dengan 6 kurang 4 pangkat 4 dikurangin 3 ya. Jadi sama dengan 6 pangkat berapa? 1. Artinya 6 aja. Terus di sini lebih kecil dari K. Di sini juga sama juga dengan 6 pangkat. Ini bukan pangkat berapa tadi? Iya benar ya, 6 pangkat 3. 6 ya, bukan 4. Nah, sini 6 dikurangi 3 berapa? 3 ya. Jadi 6 pangkat 3. Selanjutnya kita tulis lagi K lebih kecil dari 6 kali 6 kali 6. Berapa? 216. Karena 36 kali 6 216. Nah, selanjutnya kita bisa hitung nilai 6 lebih kecil dari K. K lebih kecil dari 216. Ini bukan pakai tanda lebih kecil dan sama dengan ya. Jadi nilainya itu antara K itu 7, 8 sampai 200 berapa? 16 atau 215? 215 ya. Karena 215 itu lebih kecil dari 216. Gimana Kak cara ngitungnya? Contohnya gini nih ya. Kalau misalkan 1 sampai 9 itu hitungannya berapa? Berapa angka? 9 angka ya? 9 angka. Gimana cara ngitungnya?
Caranya 9 dikurangin 1 ya. Nanti hasilnya ditambah 1 sama dengan 9. Gimana Om kalau misalkan awalnya bukan 1 ya, tapi 3? Kan agak bingung tuh, 20. Coba dihitung berapa nih? Berapa angka? Agak bingung kan? Kita menggunakan rumus aja nih, 20 dikurangin 3 ditambah 1. Hasilnya menjadi 18. 18 ya tuh. Nah, sama juga dengan ini 215 dikurangin 7 ditambah 1 sama dengan 209. Nah, ini adalah jawabannya itu. Jadi N-nya itu adalah sama seperti ini nih. Jadi 10 dikurangin 3, ya bukan seperti itu ya, beda nih. Karena terdapat dua bilangan antara 5 dan 10 yang merupakan kelebihan 3. Terus jawabannya 209. Gitu. Oke, mungkin ini aja ya perkenalan kita pada hari ini. Mungkin Asa juga punya kegiatan lain, Om Bayu juga punya kesibukan lain. Nanti untuk selanjutnya besok jam 16.30 kita bahas nomor berapa? 4 dan 5 belum ya? Ya, Ya, bahas Pak. nomor berapa? Nomor 4 dan 5 kita akan bahas lagi besok mulai full pembahasan soal. Jadi teori-teori rumus yang Om Bayu kirimkan sama tips dan triknya dipelajarin, dipahamin, mumpung berapa hari lagi coba. Sekarang tanggal 23, sebelum tanggal 30 itu 7 hari. OS-nya tanggal 17, berarti 17 ditambah 7 sekitar 24 hari lagi. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kamu lesnya seminggu 2 kali sama Om Bayu bisa pertemuan total berapa kali itu? 6 kali pertemuan ya. Nanti bisa tanya-tanya. Kalau sebelum besok ketemuan di jam 16.30 boleh kirim soal ya. Kak, ini gimana Om gitu caranya buat membahas ini gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, Pak. Enggak ya, sudah cukup. Terima kasih Arsya waktunya pada pagi hari ini. Tadi diawali dengan perkenalan, kemudian tes ya. Mungkin kamu juga belum terbiasa menggunakan web seperti itu karena dibatasi dengan waktu. Yang kedua nggak boleh buka tab lain. Terus yang ketiga membahas tentang materi OSNK sebelumnya 5 soal tapi pilihan. 2 soalnya kamu benar, nomor 2 dan 3. Nanti soal nomor satunya udah sama Om Bayu yang bahas. Besok nomor 4 dan 5 sama selanjutnya ada 5 soal baru lagi yang kita full pembahasan soal ya dari jam setengah 5 sampai jam 18. Oke, semangat terus Arsya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.